Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Pauline Sarwentian STA dengan NRP 1301222025. Di sini saya akan menjelaskan tentang program UMKM yang saya pilih adalah UMKM Corner Ubaya. Baik, UMKM Corner di bawah LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Surabaya merupakan salah satu unit layanan yang dirancang untuk mendukung pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar kampus maupun mitra masyarakat binaan. Layanan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat dan implementasi hasil riset untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Ada beberapa kelebihan dari UMKM Corner Ubaya ini. Yang pertama, adanya dukungan akademik dan profesional. UMKM Corner LPPM Ubaya memiliki dukungan penuh dari akademik Ubaya, mulai dari dosen, ahli dari berbagai bidang atau bisnis, hukum, teknologi, pemasaran, hingga mahasiswa yang terlibat langsung dalam program magang, riset, maupun pengabdian. Yang kedua, program ini berdampingannya terstruktur. Jadi program pelatihan dan pendampingan cukup beragam, mulai dari pelatihan manajemen, keuangan, strategi pemasaran digital, pengurusan legalitas usaha, hingga peningkatan kualitas produk. Hal ini membantu UMKM binaan untuk naik kelas. Yang ketiga, adanya kolaborasi yang luas. LPPM Ubaya sering menggandeng pihak eksternal seperti pemerintah daerah, dinas koperasi, dan UKM, serta mitra industri untuk bekerja sama memperluas akses pasar dan peluang permodalan bagi UMKM. Yang keempat, wadah edukasi mahasiswa. Selain membantu UMKM, program ini juga menjadi sarana belajar praktik kewirausahaan, konsultasi bisnis, dan pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa Ubaya. Dan juga berikutnya ada kekurangan. Ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, cakupan masih terbatas. Meskipun programnya bermanfaat, cakupan UMKM binaan masih terbatas pada wilayah sekitar kampus atau komunitas tertentu, sehingga dampaknya ke UMKM yang lebih luas dan masih ditingkatkan. Yang kedua, sumber daya terbatas. Sebagian program sangat bergantung pada ketersediaan tenaga pendampingan dan dana pengabdian pada masyarakat. Keterbatasan ini kadang membuat beberapa program berjalan tidak maksimal. Yang ketiga, ketergantungan pada dosen dan mahasiswa. Beberapa aktivitas pendampingan insentif biasanya terhambat jika jadwal dosen atau mahasiswa padat, terutama pada masa ujian atau libur semester. Dan yang keempat, kurangnya publikasi. Belum semua UMKM sekitar Ubaya tahu tentang keberadaan UMKM Corner, karena promosi atau publikasi program masih perlu diperluas. Jadi secara keseluruhan, UMKM Corner LPPM Ubaya adalah salah satu praktik terbaik pelaksanaan pengabdian masyarakat di level perguruan tinggi, karena menggabungkan riset akademis, pendampingan praktis, serta kolaborasi lintas pihak untuk mendorong kemandirian UMKM. Dengan perluasan jaringan, peningkatan publikasi, dan dukungan sumber daya yang lebih stabil, peran UMKM Corner Ubaya ini bisa semakin besar dalam mendukung ekosistem UMKM lokal maupun nasional. Berikut ada beberapa video wawancara saya kepada mahasiswa yang terlibat langsung dalam program UMKM. Selamat sore Kak, permisi, minta waktunya sebentar. Dengan Kakak siapa? Jenisa. Baik Kak, saya mau tanya, Kakak di Ubaya Corner sebagai apa? Saya sebagai analis keuangan dan juga sebagai penjaga tokonya. Oh ya baik Kak, saya ada beberapa pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama, apakah benar jadwal dosen dan kegiatan mahasiswa membuat Selamat sore Kak, permisi, boleh minta waktunya sebentar. Kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Jenisa. Oke baik Kak, Kakak Jenisa sebagai apa di UMKM Corner Ubaya? Saya sebagai analis keuangan. Oke baik Kak, jadi saya mau bertanya, apakah benar jadwal dosen dan mahasiswa kadang membuat kegiatan pendampingan jadi tertunda, dan bagaimana cara Kakak mengatasi hal tersebut? Jadi untuk jadwal dosen, terutama Bu Ivi dan kami Mbak Inang itu emang
kadang sangat berbeda. Jadi kita untuk menyelesaikannya, kami menyusun jadwal masing-masing kita cocokkan kira-kira waktu mana yang cocok untuk dibuat rapat. Biasanya kita tuh rapat di jam isoma karena di jam itu kami free. Oke, baik. Berikutnya kakak, apakah kakak merasa promosi atau publikasi tentang UMKM Corner sudah cukup? Jika belum, apa saran untuk meningkatkan promosi tersebut? Kami sebenarnya sudah mulai melakukan promosi di IG maupun di media sosial lainnya, tapi menurut saya promosi itu kurang. Jadi harapan saya ke depannya untuk promosi semoga lebih dijadwalkan lagi. Jadi kayak per minggu berapa konten yang harus dipost, per bulan berapa target konten yang harus dipost gitu. Baik kak, yang terakhir apa harapan untuk pengembangan UMKM Corner LPTM Ubaya di masa depan? Saya harap pastinya karena kami di akhir bulan ini kan masa kerjanya udah selesai. Saya harap semoga UMKM Corner mendapatkan generasi-generasi pengurus yang lebih baik dan pastinya prosesnya lebih bagus. Oke, baik, terima kasih kak waktunya. Ya. Selamat sore kak, bisa minta waktunya sebentar? Sore bisa. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Firly. Kakak Firly di UMKM Corner Ubaya sebagai apa? Kebetulan saya sebagai kasir manajemen. Oke, baik kak, ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, bagaimana pengalaman kakak dalam mengikuti program UMKM Corner di Ubaya? Apakah kegiatannya terstruktur dan dapat membantu? Oh ya, jujur ini sih pengalaman pertama saya ya ikut program ini. Kalau masalah terstruktur, ya ini programnya terstruktur banget, mulai dari spesifikasi job desk-nya. Jadi apa yang saya lakukan itu sudah ada rencana dari awal, lalu pelaksanaannya juga sudah terencana dari awal. Jadi kita terstruktur dan juga pastinya membantu sih. Oke, baik, terima kasih. Terus bagi mahasiswa, apakah UMKM Corner ini benar-benar menjadi sarana belajar praktik kewirausahaan dan pengabdian pada masyarakat? Menurut saya iya sih, ini sebagai sarana pembelajaran yang nggak cuma jadi materi doang, jadi saya juga terjun langsung, prakteknya nyata. Saya bisa membantu UMKM, membantu bagaimana cara mengabdi kepada masyarakat juga. Jadi secara nyata sih saya bisa membantu masyarakatnya. Berikutnya, apa harapan kakak untuk UMKM Corner Ubaya ke depannya di masa depan? Harapan saya untuk UMKM Corner mungkin kedepannya lebih terstruktur lagi, kegiatannya juga lebih bervariasi. Tentu saja saya inginnya UMKM Corner ini lebih terstruktur untuk membantu UMKM yang ada di mana aja. Terima kasih kakak. Ya.